Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang seputar materi waterjet mesin dengan tugas mata kuliah yaitu proses manufaktur prodi teknik industri. Di sini saya dari kelompok 10 yang terdiri dari anggota. Yang pertama ada Mas Randy Galang Ramadan dengan NIM 352110414. Lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Sapik Nur Mahmudin dengan NIM 352110464. Lalu yang ketiga ada Mas Sukobiantoro dengan NIM 352110467. Lalu untuk urutan keempat ada Mas Ahmad Paras Jidanata dengan NIM 352110481. Dan yang terakhir atau yang kelima ada Mas Delius Kresna Ramadan dengan NIM 352210815 dengan dosen pengampu dari mata kuliah proses manufaktur yaitu Bapak Suhendra STMT. Baik, untuk materi yang pertama akan sejarah saya waterjet. bacakan. Pada tahun 1950-an, Norman Dr. Franz, seorang insinyur kehutanan, bereksperimen bagaimana air yang bertekanan tinggi bisa untuk memotong pohon. Percobaannya tidak menghasilkan mesin pemotong yang diinginkan, tetapi mereka membuktikan bahwa air di bawah tekanan tinggi dan kecepatan tinggi dapat memotong material. Mesin-mesin waterjet komersial pertama dikembangkan pada tahun 1970. Waterjet abrasif tahun 1980-an atau abrasif jet dikembangkan. Pada tahun 1990, Dr. John Olson mengembangkan sistem waterjet yang menghindari masalah dari sistem sebelumnya yang membatasi waterjet ke fasilitas khusus. Dia memiliki visi sebuah waterjet berbasis komputer. Hasilnya adalah kontrol sistem berbasis komputer digabungkan ke meja X, Y, presisi. Pemotongan bisa dipotong di atas air untuk menghilangkan kebisingan dan debu yang berlebihan. Ini adalah sistem abrasif jet pertama dirancang khusus untuk pasar mesin pada jangka pendek dan terbatas produksinya. Sekarang, waterjet abrasif adalah mesin serbaguna dan sangat diperlukan dalam aplikasi, mulai dari pemotongan material sekali pakai untuk memotong bahan yang digunakan untuk eksplorasi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Randy Galang Ramadan. Waterjet adalah alat pemotong yang bekerja dengan menyemprotkan air bertekanan dan berkecepatan tinggi ke permukaan benda kerja. Mesin waterjet menggunakan nozzle berdiameter lubang 0,1 sampai 0,4 mm. Untuk mendapatkan konsentrasi yang kuat sehingga dapat mengikis permukaan benda kerja. Mesin waterjet juga menggunakan tekanan air mencapai 400 megapascal dan kecepatan supersonik hingga 900 meter, dan kecepatan pengikisan dapat berubah tergantung jarak ujung nozzle ke benda kerja. Jarak ini disebut standoff distance, yang berkisar 3,2 mm. Kecepatan air yang tinggi dari permata menciptakan ruang hampa yang kemudian menarik abrasif dari garis kasar. Untuk dicampur dengan air dalam tabung pencampuran, kegunaan dari waterjet. Waterjet dapat digunakan untuk memotong kaca, logam, non-logam, kayu, karet, marmer,
granit, hingga plastik dengan ketebalan lebih dari 18 inci tanpa membentuk bekas warna. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ahmad Faras Dari segi Jidanata. hasil machining, kelebihannya adalah mampu memotong material dengan presisi yang tinggi dan permukaan yang halus karena tidak ada kontak fisik antara benda kerja dan pisau potong. Kekurangannya adalah memerlukan waktu yang cukup lama jika dibanding dengan teknologi pemotongan lainnya seperti laser cutting atau plasma cutting. Berdasarkan kecepatan machining, waterjet cutter dapat memotong dengan kecepatan yang tinggi untuk material yang relatif tipis. Kekurangan, proses pemotongan yang lama membuat waktu pengerjaan terlalu lama, terutama untuk material yang tebal. Berdasarkan investasi awal, kelebihan biaya investasi awal untuk waterjet cutter dapat lebih murah jika dibandingkan dengan teknologi pemotongan lainnya seperti laser cutting. Kekurangannya, biaya investasi awal untuk jet cutter tetap tinggi jika dibandingkan dengan teknologi pemotongan lainnya seperti mesin potong kayu atau gergaji. Lalu servis dan spare part. Kelebihannya, waterjet cutter memiliki umur yang pakai yang cukup lama sehingga jarang membutuhkan perbaikan atau penggantian dan dapat makan waktu cukup lama karena suku cadangnya mungkin sulit ditemukan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Suko Biantoro. Selanjutnya adalah persiapan sebelum running. Yang pertama, tes fungsi dari waterjet dengan memastikan tidak ada masalah pada aliran air dan juga proses mixing garnet berjalan dengan baik. Jadi saat kita mau mengoperasikan mesin, maka kita tes dulu aliran airnya tanpa mixing garnet. Jika aliran air lancar, maka kita bisa tahap lanjutnya yaitu ke mixing garnet. Maka kita akan melihat atau mendengarkan perbedaan dari suara antara mesin yang dijalankan dengan menggunakan air saja atau setelah ditambahkan dengan garnet. Maka kita dapat membedakan apakah garnet itu berjalan dengan lancar atau tidak ketika proses machining berlangsung. Kemudian zero setting, yaitu menentukan titik 00 sebagai awalan proses machining. Kemudian standoff setting, yaitu mengadjust celah antara atau gap antara ujung nozzle dengan permukaan material, sehingga ketika semua ini sudah dilakukan maka program siap dijalankan. Nah, berikut ini adalah visualisasi atau analisa antara speed cutting dengan hasilnya. Yang pertama, ini dengan kecepatan 20%, maka kita lihat hasilnya smooth ya teman-teman. Tidak ada guratan-guratan machining yang terlihat, dia cuttingnya halus ya. Kemudian meningkat ke kecepatan 40%. Di sini terlihat sedikit gurat-guratan di bagian bawah sehingga terlihat sedikit kasar ya. Kemudian kita naikkan speed ke 60%, maka guratan ini udah mencapai atas dan semakin terlihat jelas ya, teman-teman. Kita bisa perhatikan, kita bisa bedakan antara tahapan atau persentase dari speed. Kemudian di speed 80%, maka guratan semakin terlihat jelas, di mana dia dari bawah ke atas ini udah mulai merata dari ujung kanan ke ujung kiri. Kemudian di speed 100% ini guratan sangat terlihat jelas dan dalam, terlihat dalam ya. Jadi ini hasilnya kasar. Jadi untuk penggunaan itu dikembalikan ke fungsi dari part ya teman-teman. Jika teman-teman pengen
hasil akhirnya mulus karena dia presisi atau berpasangan dengan komponen yang lain, maka kita sarankan untuk menggunakan speed yang lebih rendah gitu teman-teman. Oke, mungkin penjelasan mengenai cara kerja dari waterjet machining cukup ya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, materi yang terakhir akan dibacakan oleh Mas Delius Kresna Ramadan. Baik, selanjutnya adalah investasi dan cost proses untuk waterjet machine. Saya Delius akan coba menjelaskan mengenai hal ini. Kita mulai dengan berandai-andai, misalnya kita berencana untuk berinvestasi waterjet cutting. Nah, mungkin akan ada banyak pertanyaan ya untuk kita. Misalnya terkait ukuran apa yang harus kita dapatkan, kemudian pilihan dan aksesoris apa saja sih yang tersedia, dan tentunya berapa biayanya, serta bahan apa yang bisa dipotong. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Nah, oleh karena itu, kita akan coba menyampaikan pertimbangan sebelum membeli waterjet cutting machine. Baik, yang pertama adalah bahan apa yang akan Anda potong. Tentu, jika kita berencana untuk memotong baja, maka kita memerlukan waterjet yang lebih kuat dan juga akurat dibandingkan jika kita akan memotong kaca. Namun, jika kita akan memotong bahan lunak dengan seperti karet atau busa, maka ada juga pertimbangan bahwa kita cukup dengan aliran air murni saja. Tetapi jika kita akan memotong bahan yang lebih keras, tentu diperlukan bahan abrasif yang akan ditambahkan ke aliran airnya. Kedua, ini adalah berhubungan dengan berapa banyak bagian dan seberapa rumit yang perlu kita potong. Nah, misalnya di sini tersedia option terkait software misalnya ya di sini. Jadi saat digunakan untuk produksi massal saja, maka kita cukup bisa menggunakan nesting software atau software yang sudah terintegrasi di mesinnya. Namun jika kita memerlukan yang lebih advance lagi, misalnya kita dapat menggunakan advanced control software. Kemudian yang ketiga ini terkait apakah kita memerlukan fitur atau fungsi khusus. Beberapa pabrikan menawarkan mesin waterjet dengan fitur khusus. Nah, misalnya yang disampaikan di sini terkait dengan taper compensation mechanism. Jadi teman-teman di sini secara gambar bisa melihat bagaimana kualitas potong dari waterjet ini. Jika raw cut, medium cut, atau fine cut ya tentu akan berbeda kualitasnya. Dan ini berhubungan dengan taper compensation mechanism. Hal lain juga misalnya ada opsi atau fitur yang diperlukan misalnya terkait high pressure pump jika kita memerlukan pemotongan untuk bahan yang sangat keras. Dan juga ada fitur atau fungsi khusus yang berhubungan dengan lingkungan misalnya itu adalah fitur closed loop water recycling system yang berhubungan dengan penggunaan air. Yang keempat ini adalah terkait berapa ukuran area pemotongan atau meja kerja. Tentu ada ukuran part, jenis material, akurasi part, dan juga ukuran dari workshop atau pabrik akan mempengaruhi ukuran area pemotongan atau meja kerja. Nah, dan dianjurkan di sini kita untuk menggunakan meja yang lebih besar yang dapat menampung semua ukuran stok material. Selanjutnya, yang kelima ini adalah berapa sih biaya pengoperasian. Nah, maksudnya ini adalah berhubungan dengan target operational cost kita. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya pengoperasian dari waterjet cutting machine. Yang pertama ini adalah penggunaan listrik tentunya, yang berhubungan dengan umumnya secara besar adalah penggunaan pompa, motor power, running hour. Yang kedua adalah water supply, aliran air, dan juga untuk air yang digunakan untuk pendinginan pompa hidrolik. Yang ketiga ini adalah wear parts atau part yang rusak ya, yang rusak entah karena penggunaan misalnya secara umum ada orifice, focusing tube, pump seals, dan juga wear parts untuk pompa. Yang keempat ini adalah abrasif materialnya. Tentu jika kita akan memotong part yang lebih keras, yang tidak cukup dengan airan air murni, maka abrasif material ini akan mempengaruhi biaya pengoperasiannya. Tipe garnetnya dan juga jumlah pembelian. Dan yang terakhir adalah supply angin, air supply.
Nah, ini tetap perlu diperhatikan karena tetap angin digunakan untuk valve control atau juga untuk aliran dari abrasif materialnya. Masih lanjutan ya terkait berapa biaya pengoperasiannya. Di sini disampaikan secara grafik yang berhubungan dengan laju aliran air dan juga laju aliran abrasifnya. Yang disampaikan di sini ini pada saat lubang terbesar dan juga dengan pompa yang paling maksimum. Teman-teman bisa lihat di sini dari 50 horsepower sampai 125 horsepower, dari 60 kpsi sampai juga 90 kilo kpsi, dan juga ada yang menggunakan dual water jet. Jadi di sini tentu secara terlihat garis tabung yang warna merah atau grafik di sini terlihat abrasif menyumbang cost per hour paling tinggi ya, baik itu dari 50 sampai 125, dari 60 sampai 90 juga. Namun saat sudah mencapai aliran air yang tinggi, tentu di sini juga wear parts atau part yang sering rusak juga menyumbang cost per hour atau biaya pengoperasian cost per hour-nya. Baik, dan selanjutnya adalah ini kami akan menyampaikan contoh harga water jet cutting mesin. Ada dua gambar yang kami cuplik dari alibaba.com. Namun sebelum itu tentu kita mengingat lagi ya, ada 5 hal yang menjadi pertimbangan untuk membeli water jet cutting mesin: jenis material benda kerjanya, jumlah produksinya, kerumitan benda kerja, kemudian ukuran benda kerjanya, dan juga terakhir target biaya pengoperasionalnya. Terlihat di sini yang sebelah kiri, di sini ada mesin yang berharga satu setnya 40.000 US dollar, mesin pemotong jet air 3 sumbu. Namun sebelah kanan ini harganya 2 kali lipat lebihnya, yaitu 98.500 US dollar. Ini terlihat secara fitur lebih banyak ya. Ada mesin jet dengan air kecepatan cepat, halus, 3 dimensi, dan juga jet air 5 sumbu. Tentu harganya lebih mahal. Baik, itu saja yang disampaikan terkait investasi dan cost proses untuk water jet mesin. Terima kasih.